Jelas nggak dengar nada cara bicara orang Bangka? Mungkin masih kaget juga beliau, sebelumnya belum pernah ada di kesempatan untuk menyampaikan di depan umum. Tapi ya itulah, harus belajar, karena di Indonesia sudah jadi biku. Kalau saya sendiri juga tidak pernah terpikir juga untuk bisa bicara di depan umum. Kalau bisa diam-diam saja di belakang, balik layar. Kalau suruh bicara, tampil, nah itu demam panggung. Tapi mau tidak mau, nah ada waktunya. Makanya sama seperti saat ini juga diberikan kepercayaan untuk nanti pegang wihara. Nah itu juga tidak pernah terpikir. Begitu dikasih kesempatan pegang wihara, tidak tanggung-tanggung, luasnya puluhan hektar. Pikir ini buat training harusnya dikasihnya yang ya 3.000 meter, 4.000 meter lumayan lah. Ini main langsung puluhan hektar, satu hutan, itu bukit. Atau mau jaganya bagaimana? Tapi namanya tugas, tanggung jawab, nah seperti itu. Jadi seperti itu kita itu hidup, itu tumbuh dari kecil sampai dewasa. Makanya dulu sempat waktu saya masih ya sebagai biku yang di bawah bimbingan guru, sempat ikut ujian tingkat dasar. Di sini juga ada ujian Natdam. Tapi saya udah ikut di Thailand, sudah lulus, jadi tidak perlu ikut di Indonesia. Tetapi pada saat di sana, umumnya karena saya lebih menekankannya itu pada praktek. Nah, sebagai biku praktek, biasanya untuk ujian-ujian yang ke arahnya pariyati atau teori tidak begitu dianggap penting. Namun mendengar salah satu ungkapan dari seorang biku kepala provinsi, beliau mengatakan, beliau sendiri juga tidak pernah terpikir, tidak pernah bermimpi, tidak pernah menginginkan untuk menjadi seorang biku kepala provinsi. Namun semua itu datang dengan sendirinya karena sudah waktunya, sudah masanya. Tidak selamanya terus-menerus seperti biku anak kecil yang beliau katakan. Makanya penting itu ikut ujian untuk memiliki pengetahuan. Kalau kamu tidak ikut ujian, lalu kamu nanti di saat waktunya untuk berada di hadapan umum untuk memberikan dhamma apa yang mau diberikan, sementara isinya belum tahu, dasar-dasar Sang Buddha itu siapa, Sang Buddha itu hidup di mana, hidupnya seperti apa yang dicapai, dhammanya seperti apa, tidak tahu. Lalu apa yang mau disampaikan? Nah itu yang beliau katakan. Jadi yang mendalam dari yang beliau katakan itu adalah sama seperti ketika masih sebagai biku baru, masih kecil itu tidak perlu banyak pikir, sekedar pindah patah lalu dapat makanan, ya makan, kembali ke kuti, latihan sendiri, karena sudah itu menjadi tugas dari kepala wihara untuk memberikan dhamma atau wejangan. Tetapi beliau katakan bahwa satu saat akan ada saatnya di mana sasana itu menuntut pengembalian. Ini bahasa beliau. Jadi sama seperti ketika masih kecil, semuanya itu dipelihara oleh agama. Makan dari agama, ya kan? Dapat kebutuhan dari agama. Pakai jubah dapat dari agama. Pakai listrik, pakai kuti juga dapat dari agama. Tapi akan ada satu saat di mana harus mengembalikan itu kepada agama. Jadi ketika dewasa itulah di sana, mau tidak mau, suka tidak suka, ya harus terjun, ya harus juga memberikan dhamma, harus juga memiliki tanggung jawab tertentu. Karena seiring bertambahnya usia, dan itulah untuk berganti, di mana gantian kini sebagai biku yang malah menjaga agama, melindungi agama. Nah itu
pengambalan seperti itu, timbal balik. Jadi makanya semuanya perlu dipersiapkan. Nah, ini sekedar gambaran. Maka kalau dipikir, jadi biku bukan hanya sekedar ya bebas tugas, bebas tanggung jawab, tidak ada kegiatan apa-apa, hanya sekedar jalan-jalan saja, jalan sana, jalan sini, tidak tahu apa-apa. Bukan demikian. Kelak akan ada saatnya itu. Dan bagaimanapun kalau tidak punya peran besar ataupun sumbangsih di dalam membantu menjaga kelestarian Buddha Dhamma, pasti di dalam kehidupan kebikuannya juga akan kosong. Nah, akan ada satu sisi yang mana tidak begitu merasa puas. Nah, jadi bagaimanapun itu pasti akan kembali lagi. Akan ada sampai di titik-titik tertentu di mana akan berpikir, nah, sudah hidup bergantung dengan Buddha Sasana, lalu apa yang bisa diri ini berikan untuk menjaga Buddha Sasana ini, untuk menjaga kelestarian Buddha Sasana ini. Minimal walaupun mungkin tidak dapat memberikan materi atau memperkaya upasaka-upasika lainnya semuanya, tetapi dapat memberikan dorongan, semangat untuk dapat tertarik di dalam belajar dan mempraktekkan Dhamma. Nah, ini sudah merupakan hal yang sangat berguna demi kemajuan dan keutuhan Buddha Dharma. Jadi ketika kita berbicara Buddha Dhamma, sesungguhnya sudah harus terlepas daripada sudut pandang nilai-nilai materi. Kita berbuat baik, apa balasan atau timbal balik yang akan diperoleh. Nah, ketika kita berbuat baik itu sesungguhnya semua ini harusnya dikesampingkan, karena harus dijadikan sebagai prioritas itu adalah bagaimana caranya memperoleh sesuatu yang di luar daripada materi itu, yang nilainya lebih daripada materi itu. Nah, sementara untuk hidup kiranya masing-masing juga sudah cukup untuk kehidupan sendiri, sudah cukup makan setiap harinya juga ada, sudah cukup pakaian setiap harinya juga ada untuk dipakai, kotor satu juga masih ada yang lain untuk sebagai gantinya. Nah, tempat tinggal juga kiranya sudah cukup juga. Nah, tidak sampai kebocoran, tidak sampai kepanasan, tidak sampai kedinginan. Nah, belum lagi obat-obatan juga kiranya juga ada, tidak kurang. Rumah sakit juga banyak dekat, program pemerintah juga mendukung. Nah, ini dari sini untuk kebutuhan hidup sudah cukup, dan kini saatnya coba alihkan untuk ke dalam Dhamma, apa yang penting agar mengisi nilai-nilai di dalam kehidupan kita. Karena kalau misalnya tanpa kebaikan, seakan-akan itu dunia itu hampa sekali. Makanya tidak sedikit orang-orang yang sudah mencapai puncak kesuksesannya, tetapi berujung melakukan bunuh diri. Karena apa? Karena sesungguhnya kalau misalnya kita pikir, kenapa bisa? Ya, misalnya seorang artis top dan lain sebagainya sudah sampai di puncak karirnya, dengan rupawan, terus juga memiliki harta yang tidak kurang, tetapi kenapa bisa sampai melakukan bunuh diri? Nah, karena ada sisi yang mana materi, rupawan, fisik dan lain sebagainya itu bukanlah apa yang menjadi jaminan bahwa hidup itu akan bahagia, tetapi lebih dalam daripada itu adalah dari batin kita sendiri. Bagaimana diri kita mampu untuk mensyukuri apa yang sudah dimiliki, apa yang ada, itu memiliki kepuasan itu. Makanya Sang Buddha katakan santuti paramangdanam. Nah, kepuasan atau kebersahajaan itulah kekayaan yang terbesar. Kalau punya hal seperti ini, sudah pasti akan lebih bahagia. Makanya ada ungkapan, kalau di Thailand itu ada ungkapan, minum dari batok kelapa dengan minum dari gelas yang terbuat dari emas.
Kalau sama-sama diminum dengan hati yang puas, rasanya akan sama. Tuh. Jadi sebegitu mendalamnya Dhamma itu, lebih menekankan fokus pada bagian dalam. Jadi bukan hanya mungkin kalau dilihat dari luarnya ya tampak demikian, ada bedanya. Tetapi ketika lihat telisik lebih dalam lagi, ketika kepuasannya itu sama-sama ada, nah itu lebih bahagia. Nah kini kita coba latih lagi. Nah meditasi, nah, sudah datang chanting, sekarang latih untuk ketenangan. Sekarang ambil posisi duduk bersila. Nah, kaki kanannya ditempatkan di atas kaki kiri, tangan kanannya diletakkan di atas tangan kiri, ditumpukan pada pangkuan. Lalu tegakkan badan, rileks, pejamkan mata. Tidak perlu banyak memikirkan ini dan itu. Beban yang sudah ditanggung sepanjang hari ini sudah waktunya untuk diletakkan dulu. Kalau angkat terus-menerus juga berat. Kalau bisa taruh, bisa letakkan, juga lega. Akan ada saatnya untuk angkat lagi di hari esok. Jadi tinggalkan dulu, karena ini adalah waktunya untuk latih ketenangan, untuk membiarkan pikiran punya waktu beristirahat. Kalau sepanjang hari bisa dibayangkan pikiran terus-menerus memikirkan ini dan itu, beban hidup ini dan itu, persoalan ini dan itu tanpa pernah ada hentinya, bisa dibayangkan betapa tersiksanya. Kalau pikiran ini pun kehabisan energi. Kalau sudah kehabisan energi, inilah yang bisa membuat urat saraf itu putus. Nah, itu paling fatalnya. Kalau belum sampai ke sana ya paling senyum-senyum sedikit tanpa sebab. Makanya kalau bisa latih ini lanjut bagian yang paling penting di dalam Buddha Sasana kita. Lalu masa depan juga masih belum terlihat. Hari esok juga tidak pasti. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat memberikan prediksi pasti akan seperti apa hari esok. Nah, yang terpenting makanya adalah kita fokus pada hari ini. Bagaimanapun, kalau hari ini baik, hari depan juga akan baik. Tapi kalau hari ini hancur, sudah dapat dipastikan juga hari depan tidak akan jauh berbeda. Sama seperti kalau kita dalam belajar di sekolah. Kalau setiap harinya belajar malas-malasan, tidak peduli guru menerangkan apa, lalu pada saat kelak mengikuti ujian, maka sudah tidak perlu ditanyakan lagi akan mampu menjawab soal dengan baik ataukah tidak. Nah, karena sesungguhnya kalau dilihat dari demikian, antara masa lalu, masa kini, dan masa mendatang sebenarnya sesuatu yang bisa dibilang cukup dapat diprediksikan, walaupun memang belum pasti akan seperti apa, tetapi dapat diprediksikan. Makanya kita tahu hal ini dan kita tahu titik terpenting di dalam hidup. Satu-satunya hal yang kita miliki saat ini yaitu saat ini. Nafas yang masuk dan keluar saat ini, itulah kehidupan kita. Kita perhatikan itu baik-baik. Kalau nafas masuk tidak keluar lagi, semuanya selesai. Kalau nafas keluar tidak masuk lagi, juga selesai. Ketika tahu betapa berharganya nafas ini, terus perhatikan tanpa perlu menjadikan itu sebagai beban. Memperhatikan, mengarahkan fokus, namun bukan untuk
menjadi tegang, tetap rileks. Kalau menjadi tegang juga tidak dapat ketenangan. Bagaimana pikiran mau beristirahat? Tapi juga bukan berarti tanpa diarahkan, tanpa fokus. Kalau tanpa fokus, juga pikiran bisa lari ke sana ke sini tanpa disadari, atau bisa juga tertidur lelap. Makanya praktek cita bhavana itu gampang-gampang susah. Kalau mudah, mungkin sudah banyak orang yang meraih pencapaian tertentu di dalam Buddha Sasana. Tetapi karena semua itu memang tidaklah mudah, makanya jarang sekali. Bahkan Sang Buddha juga bandingkan antara mana orang yang terlatih dengan orang yang tidak terlatih. Dengan seekor lembu, ibaratnya orang yang terlatih itu seperti tanduk kerbau, tanduk lembu. Sementara orang-orang yang tidak terlatih itu layaknya bulu lembu. Bisa dibandingkan, berapa banding berapa? Tanduk hanyalah 2. Kalau bulu, bisa dihitung sendiri berapa banyaknya. Seperti itu perbandingannya antara mana orang yang terlatih dan orang yang tidak terlatih, antara mana orang bijak dan orang yang tidak bijak, antara mana orang yang sebagai Arya dan mana yang masih belum mampu untuk mencapai Arya. Namun kini kita ada kesempatan, walaupun sulit, jangan berkecil hati. Segala sesuatu itu selalu diawali dengan sulit terlebih dahulu. Mau belajar dari SD ke SMP ke SMK sampai kuliah juga sulit dulu. Bukan langsung tiba-tiba lulus, sehari 2 hari langsung bisa, bukan demikian. Belajar latihan meditasi juga begitu, bukannya baru duduk 1 menit langsung tenang, langsung dapat kebijaksanaan, ya bukan demikian juga. Harus ulang-ulang berkali-kali, entah puluhan, ratusan, ribuan, entah berapa kali. Ingat-ingat Dhamma, ajaran Sang Buddha, ingat-ingat kebaikan. Nah, semua ini proses yang harus dilalui. Kalau semuanya serba mudah, serba gampang, serba praktis, juga bisa dibayangkan sesuatu yang instan umumnya tidaklah baik. Sesuatu yang instan umumnya tidaklah bertahan lama. Makanya kita menyadari hal ini ketika bertemu dalam kesulitan, dalam latihan praktek meditasi, hendaknya terus-menerus bersemangat. Semakin tahu kalau setiap rintangan, setiap rasa pegal-pegal, setiap rasa sakit itu adalah bagian daripada jalan untuk menuju apa yang dicita-citakan. Jadi semakin lebih menghargainya dan semakin lebih bersemangat lagi. Jadi jadikan semua itu sebagai pelecut, bukan untuk memukul kita mundur. Bagaimanapun tidak akan mati, tidak ada rasa sakit yang akan menjadi penghenti jalan diri kita untuk berbuat baik, untuk melatih kedamaian batin. Semua itu hanya sekedar ada untuk menguji seberapa besar kemauan kita untuk melewatinya. Dan tembok itu, dinding itu ada
untuk memberikan kepuasan bagi diri kita kalau sudah melewatinya. Siapa yang sukses, siapa yang berhasil, kalau tanpa perjuangan pastinya tidak ada rasa puas, tidak ada kebahagiaan. Makanya terus jaga pikirannya, tetap bersemangat, jangan putus asa. Walau usia mungkin sudah cukup tua, tetap saja masih ada kesempatan, masih bisa untuk latihan, jaga pikiran. Kalau memang fisik mungkin sudah tidak seperti orang muda, juga setidaknya pikiran itu masih dapat untuk dilatih. Raja Sudodana saja mencapai tingkat kesucian arahat pada saat usia tua. Jadi bukan faktor yang mana menghalangi bahwa orang tua tidak bisa memperoleh pencapaian dalam Dhamma. Karena pencapaian di dalam Dhamma, kebijaksanaan itu tidak pandang sisi luar, baik usia, gender, jenis kelamin, semua itu tidak ada hubungannya. Karena pencapaian itu adanya di dalam batin, ada di dalam pikiran masing-masing, dan semua Dhamma itu ada dalam diri setiap orang. Hanya tinggal orang tersebut mampu atau tidak untuk menyingkirkan kabut ketidaktahuan, kabut kekotoran batin, ketamakan, keserakahan, kebencian, amarah, serta kedunguan atau ketidaktahuan. Kalau bisa singkirkan itu, pasti akan lihat seperti apa bahagianya memahami Dhamma ini, memahami apa sebagai apa, mampu untuk melepaskan segala macam hal-hal yang tidak perlu untuk digenggam. Jadi dilatih sambil terus memperhatikan nafas masuk, nafas keluar, pakai pegangan kata nafas masuk bud, nafas keluar do, bud do, bud do. Nah, terus menerus jaga pikirannya tetap dalam ketenangan, walaupun nanti tidak ada suara yang bisa didengar. Nah, tetap fokus saja pada nafasnya sampai nanti diberikan instruksi kalau sudah waktunya untuk keluar dari samadhi.